Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bersama saya Agustinus Eko Widatmono, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat. Kita berjumpa lagi dalam materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang saya percaya tentang murid atau siswa adalah pribadi yang siap menerima semua materi yang saya ajarkan dengan sasaran utama adalah ketuntasan materi tanpa memperhatikan tingkat keaktifan mereka dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga pembelajaran di kelas yang pertama menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran hanya sebatas mentransfer pembelajaran atau pengetahuan saja. Yang ketiga, mementingkan ketuntasan materi ajar. Yang keempat, penilaian hanya menekan aspek kognitif, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik sering diabaikan. Yang kelima, siswa tidak diberi ruang untuk aktif berkreasi. Yang keenam, cenderung menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Yang ketujuh, lebih menekankan ketuntasan KKM tanpa memperhatikan proses pembelajaran. Yang kedelapan, lebih menekankan siswa untuk menghafal materi. Dan yang kesembilan, pembelajaran benar-benar berpusat pada guru dan siswa tidak diberi ruang untuk aktif dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya adalah siswa merupakan pribadi yang memiliki kodrat alam yang beraneka ragam dan kodrat zamannya. Sehingga saya mengubah cara melaksanakan pembelajaran dengan cara menggunakan multi metode yang sesuai dengan karakteristik materi ajar dan karakteristik siswa agar kodrat alam siswa berkembang secara optimal sembari tetap menggunakan media teknologi dalam pembelajaran agar siswa bisa beradaptasi dengan kodrat zamannya. Sehingga pembelajaran di kelas yang pertama menganggap murid sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, guru berposisi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaktifan siswa adalah hal yang penting dalam pembelajaran. Yang keempat, penilaian menekan semua aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, siswa diberi ruang untuk aktif berkreasi dalam pembelajaran. Yang keenam, menggunakan metode yang beragam sesuai dengan karakteristik materi ajar dan juga karakteristik siswa. Yang ketujuh, lebih menekankan pada proses pembelajaran. Yang kedelapan, memberi kesempatan yang sama untuk semua siswa untuk mengeksplorasi materi pembelajaran. Yang kesembilan, pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa. Siswa lebih aktif dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, sabar dalam menghadapi segala karakteristik siswa. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada pada siswa, baik perbedaan kognitif maupun perbedaan status sosial mereka. Yang ketiga, memahami karakteristik siswa.
Dan yang keempat, selaras dengan pemikiran Bapak Kajar Dewantara, yakni menghamba pada murid. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran yang bermuara pada pembelajaran berpusat pada murid. Dan berikutnya, menerapkan pembelajaran abad 21, yakni murid bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan menerapkan konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran dalam kelas harus menuntun, bukan menuntut. Karena tugas guru adalah menuntun kodrat anak agar bertumbuh secara optimal sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid tercapai. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.